Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sahril waswasu fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Oke, kali ini sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dan masih memberikan kita umur panjang untuk dapat bersua kembali. Baik sahabat, ini saya ingatkan terlebih dahulu untuk menonton video ini sampai dengan tuntas supaya tidak terjadi kesalahpahaman apa yang saya sampaikan dan apa yang sahabat dapatkan dari ibrah video ini. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah yaitu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat, supaya kita kumandangkan nilai-nilai keislaman ke seantero negeri ini insyaallah biiznillah. Baik sahabat, konten kita kali ini berbicara mengenai seorang ibu-ibu murtadin. Dia mengaku dia bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30. Wow, it's amazing sahabat. Masya Allah sahabat ya. Dia mengaku bisa membaca Al-Quran, kemudian dia murtad sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat. Ini konten yang mungkin menarik sahabat, di mana dia mengakui dan dia bisa membaca ayat Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30. Masya Allah sahabat ya. Bahkan orang Islam sendiri itu ada yang belum bisa sahabat membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, tapi ibu ini murtad dan dia bisa membaca dari juz 1 sampai juz 30. Masya Allah ini sahabat. Baik sahabat, tidak perlu lama-lama, ini dia cuplikan videonya sahabat. Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan? Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup? Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun, itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh. Ada yang hafal Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 itu sampai apa itu? 30. Oh, itu kayak nama ini, kitab? Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu, ayat. ya. Okay. Kalau kita juz, surat. Oke. Begitu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan dari ibu ini. Dia mengaku bahwasanya dia bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30 sahabat. Masya Allah, tabarakallah ini sahabat. Subhanallah sahabat ya. Jadi sahabat, ke depan kita akan menilai bagaimana bacaan ibu ini sahabat. Tentu sahabat juga bisa menilai apakah bacaan ibu ini benar menurut ilmu tajwid dan menurut ilmu-ilmu bacaan Al-Quran atau makharijul hurufnya, bagaimana dari segi pelafalannya. Itu sahabat tentu bisa menilai semuanya sahabat ya. Mungkin di kalangan sahabat ada yang lebih mahir atau qari muhasabaqah tilawatil Quran, jadi saya tidak pernah tahu. Dan mungkin sahabat lebih otentik untuk menilai ini. Baik sahabat, sebelum kita dengarkan ibu ini membaca ayat suci Al-Quran, jadi kita lihat dulu bagaimana pernyataan-pernyataan ibu ini mengenai sebelum dia murtad sahabat. Baik, kita lanjutkan, ini dia videonya. Itu kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman Seperti orang di pesantren ya, iya, Ibu? orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi Iya. kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Bahasa Arab. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren, itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya.
di kota Iya, Palembang kota gitu. Palembang. Kalau dulu saya sekolah SMA juga di kota Palembang, tapi kalau mau masuk pesantren itu butuh biaya banyak. Ya. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan ibu ini sebelum dia murtad. Jadi dia mengatakan bahwasanya kalau misalkan belajar Al-Quran itu harus masuk ke pesantren sahabat. Dan biaya masuk ke pesantren itu mahal sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Padahal sahabat, fakta yang sebenarnya sahabat, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam pesantren, kalau misalkan kami ini di Aceh sahabat, itu pesantrennya banyak pesantren salafi sahabat. Pesantren salafi itu sama seperti pesantren tradisional sahabat. Jadi kalau misalkan masuk ke pesantren itu cukup murah biayanya sahabat. Bahkan kalau misalkan kita jujur kepada kiai, kepada ustadz atau kepada ulama di situ, mustahil ustadz atau pengurus pesantren itu akan mengeluarkan kita sahabat karena faktor ekonomi. Itu sangat mustahil sahabat. Dan di Aceh itu sangat banyak pesantren-pesantren salafi sahabat, atau pesantren-pesantren tradisional yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai agama sahabat, dan pastinya mengenai dengan ilmu-ilmu Al-Quran sahabat. Kemudian cerita dari pengalaman kawan saya sahabat, kebetulan kawan saya ini pernah belajar di Gontor, pesantren modern Gontor sahabat. Dia mengatakan bahwasanya kiai di sana mustahil mengeluarkan santrinya karena alasan ekonomi atau biaya SPP yang menunggak. Itu mustahil sahabat. Karena para kiai, para ustadz atau ulama yang mengajar di pesantren-pesantren tertentu dan sangat banyak yang seperti itu, mereka itu lebih mengharapkan pahala dari Allah sahabat. Jadi mereka tidak begitu berharap tentang kekayaan di dunia, itu tidak begitu berharap karena mereka itu sudah cukup Allah yang sebaik-baik balasan sahabat. Jadi kalau misalkan di dunia itu ya kita dapat rezeki untuk hidup aja itu udah alhamdulillah wa syukurillah sahabat. Itu adalah motivasi dari para kiai, para guru-guru besar dan para ulama. Mereka tidak berharap dunia ini sahabat, karena semua di dunia ini sementara sahabat. Baik, kemudian kita lanjutkan pada poin yang kedua. Ibu ini mengatakan kalau misalkan kita mau belajar tafsir Quran, kita mau belajar cara mengartikan Al-Quran, itu kita harus ke pesantren. Sebenarnya di pesantren itu bukan satu-satunya tempat untuk kita belajar memaknai Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran sahabat. Sekarang di kampung-kampung, khususnya di Aceh dan di seluruh Indonesia saya pikir sahabat, pasti diadakan kajian di menasah, di masjid, di balai-balai tertentu. Itu pasti diadakan pengajian seminggu sekali atau sebulan sekali lah minimalnya sahabat. Kalau misalkan sahabat pergi ke Aceh, itu di masjid-masjid besar itu hampir setiap hari diadakan kajian, tapi dengan tema yang berbeda. Seperti misalkan hari Senin itu Surah Nabawiyah, itu berkenaan tentang cerita Nabi sahabat. Kemudian hari Selasa berkenaan dengan Tauhid, itu diajarkan tentang Tauhid. Kemudian hari Rabu diajarkan tentang tafsir Quran, itu ya pada hari itu diajarkan bagaimana tafsir Quran. Kemudian pada hari Jumat diajarkan tentang ilmu tajwid atau qiraah sahabat, itu diajarkan tentang hal-hal seperti itu. Kemudian hari selanjutnya berbeda lagi sahabat. Begitu setiap minggunya sahabat, berputar-putar menurut roster dan jadwalnya, dan yang mengisi kajian atau pembelajaran atau materi pada hari-hari tertentu itu berbeda-beda sahabat, dan menurut pakarnya. Itu kalau misalkan di Aceh dan khususnya di masjid-masjid kota di Banda Aceh sahabat, ibu kotanya Provinsi Aceh. Itulah gambaran kalau misalkan Anda ingin pergi ke Aceh, bisa Anda saksikan dengan mata kepala Anda sendiri sahabat. Dan semua fasilitas atau semua materi pembelajaran itu diberikan secara cuma-cuma atau secara gratis sahabat, tidak perlu membayar sepeser pun, karena itu disediakan fasilitas dari pengurus masjid sahabat. Jadi pengurus masjid yang mengurus semuanya, kita cuma datang duduk manis dan mendengarkan, dapat ilmu, bawa catatan sikit, dapat ilmu, tulis, bawa pulang sahabat, dan kita amalkan, insya Allah akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Baik sahabat, ini langsung kita lanjutkan bagaimana ibu ini membaca ayat suci Al-Quran, dan sahabat juga bisa menilai apakah ini cocok sesuai dengan ilmu tajwid atau tidak. Itu sahabat boleh komen di bawah video ini sahabat. Ini dia videonya. Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan Ibu. Yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu.
Kira-kira mau baca berapa ini? Ya, satu dua ya, aja satu lah. dua aja ya. Yang Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik sahabat, kita sudah dengarkan bagaimana ibu ini membacakan surah Al-Ikhlas sahabat ya. Jadi ini menurut penilaian dan ilmu yang saya miliki sahabat, ini masih banyak kejanggalan dan kesalahan dari ilmu tajwid. Kalau misalkan kita tinjau dari ilmu tajwid sahabat. Seperti Qul huwallahu ahad. Ibu ini membaca Qul huwallahu ahad. Ibu itu cenderung Qul huwallah. Padahal itu tidak ada artinya sahabat. Padahal yang betulnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa, satu sahabat. Kemudian Allahus samad. Tapi ibu itu tidak membacakan demikian sahabat. Begitu juga dengan ayat selanjutnya. Lam yalid wa lam yulad. Ibu itu bahkan menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Tidak ada qalqalahnya sahabat. Itu adalah suatu kekeliruan menurut ilmu tajwid. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu itu tidak membaca demikian sahabat. Baik sahabat, itu ada kejanggalan-kejanggalan dan ada juga yang dihamaskan cara membacanya dan tidak dikolkalahkan, tidak ada tasydid. Itu masih perlu belajar sebenarnya kalau misalkan ibu ini masih dalam Islam sahabat. Dan saya berharap ibu ini menonton video ini sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan kepada surah yang selanjutnya sahabat. Coba sahabat nilai apakah ini juga termasuk benar atau memang masih keliru sahabat. Ini dia videonya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Baik sahabat, kita sudah dengarkan ibu itu ketika membacakan surah Al-Falaq sahabat. Dan ini juga masih sangat-sangat banyak kekeliruan sahabat. Seperti Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ibu itu tidak mengkalkalahkan di akhirnya sahabat. Kemudian pada surah selanjutnya min syarri ma khalaq. Ibu itu tidak membacakan bukan shin tapi sa. Wa min sahril ma khalaq. Tapi sebenarnya sahabat itu adalah kita bacakan min syarri ma khalaq. Kita harus membacakan menurut makharijul hurufnya. Kalau misalkan shin kita baca shin, tapi kalau misalkan sa kita baca sa. Itu juga masih sangat banyak sahabat yang mungkin kalau kita bedah ini hampir semuanya sahabat ya. Baik, tapi ini karena terbatas durasi kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya sahabat. Ini dia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sahril waswasu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurihin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Baik sahabat, kita sudah dengarkan bagaimana ibu ini membacakan surah An-Nas sahabat. A'udzubillah subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini juga masih sangat banyak sahabat kekeliruan sahabat. Jadi ibu ini membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ibu itu bahkan shin aja, sin, shin itu tidak bisa membedakan sahabat. Min syarril waswasil khannas, ibu ini membacakan min sahril. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal sahabat. Bahkan kalau misalkan kita artikan sahabat, itu akan sangat berbeda. Bahkan mungkin tidak ada arti karena ayat Quran ini adalah berbeda dari bahasa-bahasa yang lainnya. Karena ayat Al-Quran ini adalah bahasa Arab sahabat. Ini sangat, ya Masya Allah sahabat ya. Saya berharap ibu ini menonton video ini supaya ibu ini paham bahwasanya dia masuk ke dalam agama lain. Kita sebut agama lain aja sahabat ya. Kenapa ibu ini masuk ke dalam agama lain atau bisa kita bilang murtadin, meninggalkan agama? Karena dia belum begitu paham ayat Quran sebenarnya sahabat. Coba ibu ini belajar dan dia teliti mengenai ayat Quran, pasti insya Allah dia tidak akan meninggalkan Islam sahabat. Karena orang-orang yang meninggalkan Islam itu adalah orang-orang yang pendek pikirannya atau pendek antenanya sahabat. Jadi makanya dia meninggalkan Islam, tidak
terjangkau ilmu yang maha dahsyat dari Al-Quran itu sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya berharap terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen sahabat. Kita sebarkan kebaikan-kebaikan ke seantero negeri ini, insya Allah biiznillah sahabat. Baik sahabat, terima kasih sekali lagi saya ucapkan hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة